Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah selalu terucapkan dari lisan yang suci, lisan yang selalu mengejar berkah. Karena memang kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Allah yang maha besar, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi seluruh rezeki baik di langit maupun di bumi, telah memudahkan kita dengan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, seorang pakar ekonom, saudagar yang sukses. Begitu juga dengan seorang politikus yang berhasil mendirikan negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah dan dibalas 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah atas segala nikmatnya, termasuk bisanya kita hadir bersama-sama di salah satu rumah Allah ini dengan tidak ada tujuan kecuali menghadiri majelis ilmu, ikhlas, ingin mempelajari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya Al-Quran, sehingga kita punya panduan hidup apa yang disampaikan oleh utusannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga bisa kita jadikan sebagai panutan hidup. Dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab terlaksananya tablik akbar ini dan acara kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua. Tanpa saya mengurangi penghormatan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari teman-teman jajaran pemerintahan, pengurus masjid, panitia, dan tidak luput juga tentu seluruh masyarakat muslim Kota Bima yang hadir dan dari luar Kota Bima juga. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga ini menjadi tambahan amal kita semuanya pada hari kiamat. Ikhlaskan niat saudaraku seiman. Di majelis ilmu tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bagaimanapun fisik orang itu, selama yang dia sampaikan qala Allah berfirman, qala Rasulullah SAW bersabda, bersumber dari wahyu, maka kita terima. Tujuan kita adalah menerima dan mencari ilmu, bukan hanya sekedar meramaikan majelis dengan melihat orang yang menyampaikan, pakaiannya kah, penampilan, atau apa saja yang lainnya. Tujuan kita sebagai seorang muslim betul-betul karena majelis ilmunya. Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu ikhlas, maka dia seperti di jalan Allah atau fi sabilillah, seperti orang jihad. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Semua ini keutamaan yang sangat mulia yang semestinya menjadi target utama setiap muslim. Pada pagi ini teman-teman sekalian, tablik akbar kita berjudul Tamasya ke Surga. Sebuah impian yang nyata yang akan terbukti dalam kehidupan setiap manusia yang beriman kepada Allah adalah pada saat dia meninggal, dia akan pergi ke sebuah tempat yang abadi, sempurna, yaitu surga. Dan sebuah janji yang benar juga dari Sang Pencipta Allah, kalau semua yang membangkang di muka bumi ini dari kalangan manusia dan jin akan menuju ke tempat yang sangat buruk, penuh dengan siksaan setelah dia meninggal, yaitu neraka.
Dan pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita coba akan membedah dua tempat ini. Pada pagi ini tamasya ke surga yang merupakan tempat impian yang nyata bagi setiap muslim. Kita akan rincikan apapun yang berhubungan dengan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari pintunya, dari taman-tamannya, istanahnya, pelayannya, pakaiannya, makanan dan minumannya, dan apapun yang berhubungan dengan janji Allah di situ. Saudaraku seiman, apa yang kita lalui di muka bumi ini, dari segala nikmat yang kita pernah rasakan, saya yakin kita pernah melalui fase di mana mendapatkan makanan kesukaan kita. Dan pada saat kita makan dalam kondisi lapar, kita sangat lahap memakannya dan berharap agar makanan itu ada tambahan yang bisa memenuhi hasrat dan keinginan kita. Begitu juga dengan minuman, begitu juga dengan pakaian, tempat tinggal, tunggangan kalau kita sekarang kendaraan. Semua itu kata ulama adalah miniatur adanya surga. Muka bumi ini yang apapun yang terjadi dari nikmat itu adalah miniatur surga. Begitu juga segala macam yang kita rasakan dari cobaan, penyakit. Mungkin kita pernah keselio, pernah kena duri. Semua yang kita tidak suka, maka itu miniatur neraka. Surga dan neraka ini sudah ada, saudaraku seiman, bahkan jauh sebelum diciptakan kita manusia. Makanya pada saat disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, bahwasanya setelah Allah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril untuk melihatnya. Lalu Allah menanyakan kepada Jibril, bagaimana pendapatmu? Jibril, malaikat yang luar biasa, yang merupakan pemimpin para malaikat dan sudah melihat bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi ini. Pada saat lihat surga, dia terkagum-kagum karena fasilitas yang ada di sana. Kemudian dia balik kepada Allah, Allah bertanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, aku yakin ya Allah tidak ada satupun dari hambamu yang mendengar saja, maka kecuali dia pasti berharap menjadi penghuninya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan neraka. Kemudian neraka itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jibril datang melihatnya. Pada saat dilihat neraka tersebut oleh Jibril alaihissalam dengan segala macam siksaan, maka dia pun kembali kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun dari hambamu yang mendengarkan neraka itu, kecuali pasti dia akan menjauhkan diri darinya. Tidak usah melihat, baru mendengar saja. Maka dalil ini sangat jelas kalau surga dan neraka sudah ada. Ada banyak riwayat teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang keberadaan surga dan neraka. Termasuk diantaranya adalah masuknya Adam alaihissalam sebelum turun di muka bumi ke dalam surga. Walaupun khilaf diantara ulama tentang apakah itu surga yang akan kita tinggali nanti atau tidak, tetapi dalil-dalil yang sangat kuat menjelaskan Adam alaihissalam masuk ke surga itu. Terbukti dalam riwayat Bukhari, nanti pada hari kiamat orang-orang beriman berkata kepada Adam alaihissalam, kata Nabi SAW, dan mengatakan, wahai Adam ayah kami, mintalah agar Allah membukakan pintu surga buat kami. Maka Adam alaihissalam mengatakan, bukankah yang membuat kalian dikeluarkan dari surga justru ayah kalian Adam? Itu juga riwayat Bukhari yang lain, bagaimana Musa alaihissalam berkata kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, engkau telah menyia-nyiakan kami, mengeluarkan kami dari surga. Artinya seakan-akan Musa alaihissalam berkata, kalau bukan karena kau melanggar wahai ayah kami Adam, kami tidak akan keluar dari surga. Keturunanmu semua akan ada di surga. Maka kata Adam alaihissalam, wahai Musa, apakah kau menghardikku atau menyalahkanku pada sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan 40 tahun? Maka kata Nabi Muhammad SAW, Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Tapi intinya adalah surga itu ada. Juga jelas sekali kalau teman-teman melihat dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm,
ayat 13 sampai 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sungguh Muhammad benar-benar telah melihat Jibril dalam rupa aslinya sebagai malaikat untuk yang kedua kalinya, yaitu di Sidratil Muntaha. Dan di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga yang merupakan tempat tinggal. Jadi waktu Nabi SAW mi'raj ke langit, beliau dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh Jibril sampai ke langit ketujuh, sampai menembus Sidratul Muntaha. Jadi di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha, pembatas antara Allah dengan hamba-hambanya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Najm kalau Muhammad telah melihat Jibril yang kedua kali dalam poster aslinya malaikat. Kalau teman-teman bertanya, memang yang pertama kali kapan Ustaz? Itu pada saat selesai menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Nabi SAW ketemu dengan Jibril AS dalam poster manusia dulunya, menjelma jadi manusia, lalu memeluk Nabi SAW di atas Gua Hira, di bukit atau di gunung itu, di Jabal Nur. Kemudian Nabi SAW turun ketakutan karena Jibril AS sedang mengajarkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Maka hilang. Nabi SAW turun ingin kembali ke rumahnya di Mekah. Pada saat dia ingin kembali ke rumahnya di Mekah, di padang pasir di bawah gunung Jabal Nur itu, Jibril AS datang dalam poster aslinya malaikat. Kata Nabi SAW, aku pun mendengarkan suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit. Beliau mengatakan, dimanapun mata saya memandang langit, timur, barat, utara, selatan, di situ badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Jadi Nabi SAW melihat Jibril AS 2 kali dalam poster aslinya malaikat. Yang pertama adalah pada saat selesai menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Jabal Nur di Gua Hira. Dan yang kedua di Sidratil Muntaha pada saat malam Isra dan Mi'raj yang Allah ceritakan dalam surah nomor 17, surah Al-Isra. Dan Allah menyebutkan dalam surah An-Najm ini, sesungguhnya dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril dalam rupa aslinya malaikat yang kedua kalinya, dan itu ada di Sidratil Muntaha, dan di sebelahnya Sidratil Muntaha ada surga tempat tinggal. Berarti ini menandakan memang surga itu ada. Surga itu sudah ada dan bukan nanti diciptakan. Bahkan surga jauh dan neraka diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan manusia. Kita tahu bahkan sebelum kita manusia, saudaraku seiman, seluruh makhluknya Allah sudah ada. Seperti ada jin, terbukti waktu Adam alaihissalam diciptakan dan Allah perintahkan untuk sujud, iblis nggak mau sujud karena jin sudah ada, malaikat sudah ada, langit dan bumi sudah ada, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan sudah ada semuanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ditemukan fosil-fosil hewan dan diistilahkan dengan sekian juta tahun yang lalu, itu bukan mustahil. Karena memang kita ini manusia, datang di muka bumi ini termasuk makhluk yang terakhir. Nah, sebelum kita sudah banyak penghuni-penghuni ada di sini, gitu kan. Juga teman-teman sekalian, dalil yang lain adalah disebutkannya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, kemudian Jibril membawaku hingga aku tiba di Sidratul Muntaha. Ia dikelilingi oleh warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Kemudian aku masuk ke dalam surga. Ternyata di dalamnya ada kuba-kuba dari mutiara, dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Jadi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari Muslim ini, kalau beliau memasuki surga dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra dan Mi'raj itu. Begitu juga sabda Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim juga. Kata beliau, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah
wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Bila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempatnya di pagi dan sore hari di surga atau neraka. Kalau dia adalah penghuni surga dari orang-orang yang saleh dan salihah, maka diperlihatkanlah tempatnya di surga. Di dalam kuburan itu nanti kita bisa melihat istana kita, bahkan kita bisa merasakan ya, sebagian kenikmatannya dari bau harumnya, dari permadani yang dihamparkan dalam kuburan. Maka itu bisa dirasakan dan surga itu sudah ada. Dan kalau dia termasuk ahli neraka, maka akan dia melihat tempat duduknya itu, atau dia rasakan sebagian panasnya ya, sampai dibangkitkan hari kiamat. Juga ada hadis saudaraku seiman dalam riwayat Bukhari juga tentang masalah larangan sholat sebelum waktu sholat duhur. Kita tahu waktu duhur masuk bagaimana? Kalau ditancapkan tombak di bawah sinar matahari, maka nanti kalau bayangannya tidak kelihatan tombak itu waktu dilarang sholat. Tapi waktu duhur, kalau bayangannya sudah mulai kelihatan di siang hari. Karena pada siang hari itu matahari berada pas di tengah-tengah. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat di waktu itu, karena neraka sedang dinyalakan. Neraka sedang dinyalakan. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya demam itu adalah hembusan panasnya api neraka, penyakit demam. Maka dinginkanlah dengan air. Ini menandakan memang ada neraka dan surga itu, dan bisa dirasakan keberadaannya. Juga dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, siapapun yang memohon kepada Allah surga dalam sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka surga akan menjawab sambil mengatakan, ya Allah, berdoa kepada Allah, sesungguhnya hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Dan kalau seseorang berlindung kepada Allah dalam sehari 3, riwayat lain 7 kali dari api neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, sungguh hambamu fulan berlindung agar jangan masuk ke dalamku, maka hindarkanlah dia dari aku. Setiap kali kita ucapkan memohon kepada Allah surga, surga langsung merespon. Setiap kali kita meminta dilindungi dari api neraka, maka neraka juga akan merespon. Juga ada hadis yang lain, hadis sahih riwayat ahli sunan, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah karena sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian dapatkan, hembusan nafas neraka itu di siang atau di cuaca yang sangat panas dan di cuaca yang sangat dingin. Itu adalah hembusan neraka. Maka sekian banyak dalil teman-teman sekalian membuktikan kepada kita bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Yang unik lagi adalah riwayat sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid. Seperti misalnya Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini menikah di hari Jumat malam di tahun 3 Hijriah, 1 hari sebelum Uhud. Perang Uhud terjadi hari Sabtu tahun 3 Hijriah itu. Malam hari Handalah menikah radhiyallahu anhu, dan dia belum biologis sama istrinya. Setelah sholat subuh hari Sabtu, dia pulang dari Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, sholat, dia pulang lalu dia melakukan biologis sama istrinya. Dalam keadaan dia junub, belum mandi. Rupanya depan rumahnya lewat beberapa utusan Nabi SAW dari sahabat yang diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan jihad. Jihad, jihad, hai muslimin. Kaum Quraisy sudah dekat dengan Uhud. Sementara Uhud kita tahu dimasukkan lokasi Madinah. Berarti musuh sudah sampai di dekat Madinah ini. Maka Handalah pun keluar langsung memakai baju perangnya dan sebelum mandi junub radhiyallahu anhu, dia pun masuk kancah peperangan lalu terbunuh mati syahid. Waktu dikumpulkan jenazah para syuhada Uhud, Nabi SAW waktu lihat Handalah, beliau mengalihkan wajahnya.
Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Kata Nabi SAW, aku melihat istrinya dari bidadari, surga menjemputnya. Berarti yang dijanjikan di surga dari bidadari pun sudah ada, bahkan menjemput ruh orang-orang beriman. Begitu juga dengan seorang sahabat dari salah satu suku Badui di perang Khaybar. Pada saat Nabi SAW menyerang atau mengepung benteng Yahudi di Khaybar, maka ada satu orang, dia menyaksikan peperangan Nabi SAW dan para sahabat, dan dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran, karena pakai bahasa Arab. Dia tiap hari mendengarkan tilawah Al-Quran para sahabat. Tertarik dia datang kepada para sahabat bertanya, agama apa kalian ini? Maka sahabat menjelaskan, agama ini bertauhid kepada Allah, tidak boleh syirik, tidak ada zina, nggak ada riba, nggak ada pencurian, segala macam hal. Dia tertarik, dia mengatakan, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah SAW, ada utusan Allah, pergilah kepada dia, minta secara langsung untuk masuk Islam. Maka datanglah orang ini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Nabi SAW ajarkan syahadat. Setelah syahadat, kebetulan Nabi SAW waktu itu baru membebaskan atau mengalahkan benteng pertama Yahudi dari 9 benteng. Dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, satu ini sudah dibuka, dan lagi Nabi SAW kumpulkan harta rampasan perang. Maka beliau berkata, berikanlah harta rampasan perang ini kepada orang ini juga, karena dia kebetulan masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Maka orang itu tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya masuk Islam untuk mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat Anda. Mereka bercerita, kalau mereka terbunuh di medan perang seperti ini, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mereka bisa selamatkan 70 keluarganya. Mereka aman. Saya mau itu ya Rasulullah. Saya ingin anak panah Yahudi dilempar dari dari benteng mereka, kena ke titik ini dan tembus ke titik ini. Ditunjuklah titik di bagian kiri dadanya dan di tempat tembusnya. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, kau akan dapatkan itu. Kalau kau jujur, kau akan dapat itu. Maka pada saat teriakan takbir oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk jihad, menyerang benteng yang kedua, tiba-tiba saja ada anak panah Yahudi yang lepas dari benteng mereka dan mengenai orang tadi ini yang baru masuk Islam, dan dia pun belum sama sekali sholat, baru syahadat, tapi tiba-tiba terbunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa, apa ini orang tadi yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, itu orangnya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, Maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Artinya, lihat orang ini. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang adanya surga, dan orang ini sudah masuk surga. Juga Nabi SAW menceritakan tentang syuhada Uhud. Nabi SAW mengatakan, Hamzah sekarang sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Beliau juga mengatakan, ruh para syuhada Uhud atau ruh para syuhada berada di pelatuk-pelatuk burung yang berterbangan di surga sesuai dengan keinginan mereka. Maka banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keberadaan surga. Dan Nabi SAW pada saat melihat sahabat tadi, orang Badui yang masuk Islam itu meninggal dan mati syahid, maka beliau mengatakan, ketahuilah, sungguh surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan ketahuilah, seseorang dari kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Jadi salah satu rukun iman kita, saudaraku seiman, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan iman kepada hari kiamat ini paketnya adalah iman kepada tentang prosesi kematian, adanya malaikat yang datang mencabut ruh, iman tentang adanya kehidupan di alam barzah, di kuburan, tentang bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, iman tentang adanya kebangkitan dan hisab hari kiamat, amal baik atau amal buruk, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti menerima balasannya dan melihatnya, dan siapa yang berbuat
seperti sebesar biji sawi dari keburukan, dia pasti melihat dan menerima hukumannya. Dan juga termasuk adanya surga dan neraka. Ini satu paket. Jadi kita harus yakin kalau surga itu ada, karena dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Sebagaimana juga neraka ada. Teman-teman sekalian, surga ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang sangat luar biasa. Sulit untuk digambarkan dengan sekedar kata-kata saja. Tetapi dia sesuatu yang sangat luar biasa, sangat indah, ya, sangat luas, sangat memuaskan. Baik secara bangunan, baik juga secara isi, maksudnya apapun yang ada di dalamnya, dari pelayan-pelayannya, baik juga penghuninya akan masuk ke dalamnya. Sebagaimana nanti kita akan dengarkan. Karena Nabi SAW menjanjikan siapa yang masuk ke dalam surga, dia tidak akan lagi meludah, beringus, tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya itu akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Tidak akan lusuh baju mereka, tidak akan lagi ada gangguan orang, dan tidak akan pernah mereka berubah umurnya. Dalam riwayat lain, umur ahli surga semuanya 33 tahun. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada capek, nggak ada gangguan orang. Bahkan sebuah hadits Bukhari mulia mengatakan akan didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang dari ahli surga yang paling menderita di dunia. Misal kita anggap ada orang 70 tahun di dunia miskin, hidupnya susah, makan cuma minta bantuan orang. Tapi Masya Allah kalau azan sholat, puasa Ramadan, ahli surga, meninggal dunia. Mungkin sendal pun dia susah, dia nggak punya, baju pun dia susah, cuma berapa lembar yang dia pakai, atau mungkin cuma di badannya. Kata Nabi SAW, didatangkan ahli surga dari penduduk dunia di hari akhirat, di hari kiamat nanti, yang paling menderita. Lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga, lalu dikeluarkan, celupan saja dikeluarkan. Ditanya, apa pernah kau rasa susah selama ini? Pernah kau rasakan penderitaan selama ini? Maka dia mengatakan, tidak demi Allah. Hilang semua penderitaan dia 70 tahun hanya dengan satu celupan. Bagaimana yang orang abadi dalamnya? Jadi didatangkan nanti orang yang paling bahagia di dunia, tapi dari ahli neraka. Misal orang kafir, anak raja, dari kecil raja sampai dia mati raja. Di istana, semua makanan ada, semuanya mewah, tapi tidak pernah beriman kepada Allah. Datangkan hari kiamat nanti, dicelupkan satu celupan di neraka, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah enggak kau rasa selama ini kenikmatan? Pernah kau merasakan selama ini kebahagiaan? Dia mengatakan, tidak, demi Allah enggak pernah. Hilang semua kebahagiaan dunianya hanya dengan satu celupan di neraka. Bagaimana dengan orang yang kekal selamanya? Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang beriman, orang muslim, kebahagiaan yang luar biasa. Bocoran saja kita sudah tahu tentang surga dan neraka ini sebuah nikmat yang besar. Termasuk hadirnya kita di masjid ini teman-teman sekalian di pagi ini, Allah mudahkan kita bisa mengetahui, oh ternyata surga sudah ada. Ini loh dalilnya. Kita akan pelajari ke depannya banyak sekali. Istanahnya, tanahnya, sungainya, pohon-pohonnya, bidadarinya, bidadaranya, segala macam. Semua sudah ada. Beruntungnya kita teman-teman, kita sudah tahu semuanya itu. Coba kalau teman-teman di Bima ini, misal dia belum pernah datang ke Jakarta, lalu kemudian temannya cerita, di Jakarta itu ada Monas, ada ini, ada itu, ada ini, nanti ada bus naik ini, kalau di sana ada taksi begini, ada ini, semua disebutkan sama dia, perinci, seperti dia lihat sendiri. Nanti kalau kamu turun di bandara, kamu naik taksi ini, nanti kamu menuju ke Tanah Abang dengan cara ini, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Dia punya rincian. Orang seperti ini beda keadaannya dengan orang yang terjun ke Jakarta nggak ngerti apa-apa. Ini perumpamaan saja, artinya kita sebelum menuju ke surga, ke akhirat sudah disampaikan jenis-jenis amal yang mau dikerjakan, mana wajib, mana sunnah, apa keutamaannya. Bahkan sangat mudah untuk dapat surga itu, sangat mudah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan baginya istana di surga.
Tidak ada sesuatu yang sulit. Dan subhanallah, kalau kita mau daftarkan diri kita menjadi ahli surga teman-teman, dipastikan dia akan bahagia di dunia, dia akan bahagia di akhirat. Loh kok bisa? Iya, karena ahli surga itu pasti bahagia di dunia. Karena semua yang membuat dia masuk dalam surga kebaikan. Seperti misal, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, menjenguk orang sakit. Semua yang Islam perintahkan ini baik. Nggak ada orang teman-teman yang dermawan, murah senyum, ya, sering jenguk orang sakit, bakti sama orang tua lalu dianggap orang buruk. Nggak ada. Secara kehidupan dunia mereka dianggap baik gitu, dapat pahala besar dan di akhirat mereka masuk surga. Tidak ada sesuatu yang membuat orang masuk ke neraka kecuali Islam sudah mengajarkan kepada kita dan menyampaikan bocorannya. Ini hukumannya loh. Zina itu akan dibeginikan, bohong itu akan dibeginikan, riba itu ini ancamannya, disampaikan semuanya. Dan pasti orang yang melanggar itu ya dianggap buruk di dunia. Kalau ada teman kita tapi suka bohong, ada teman kita suka mencuri, ada teman kita suka menghina, suka menggunjing, suka memfitnah, nggak ada orang suka. Dan itu perbuatan memang membawa orang masuk ke dalam neraka. Artinya teman-teman, kalau kita mau menjadi ahli surga di akhirat, di dunia itu syaratnya beramal yang baik. Berarti di dunia pun kita akan menjadi baik sekali, sangat baik. Di dunia baik, di akhirat baik. Sudah begitu. Berarti tidak ada yang sulit untuk mendapatkan surga ini. Tinggal kita bagaimana patuh saja. Orang beriman itu sangat tentram hatinya, hidupnya bahagia. Dalam keadaan nikmat melimpah, dia bersyukur. Dalam keadaan cobaan, dia bersabar. Gak ada yang sulit bagi orang beriman. Hidupnya semua kebahagiaan. Berarti untuk menjadi ahli surga gak sulit, bahkan nyaman sekali. Kalau ada yang berpersepsi teman-teman sekalian, itu syaitan bisikan di benak seseorang di antara kita, orang kalau jadi ahli surga itu susah. Susahnya kenapa? Mungkin karena dia harus paksakan diri beribadah. Ini persepsi yang salah. Karena kami nggak pernah merasakan, orang-orang beriman atau orang muslim tidak pernah merasa ibadah yang Allah berikan itu beban. Bahkan teman-teman, kalau antum melakukan dengan keikhlasan, mengejar janjinya Allah, tentram sekali. Kalau teman-teman di sini ada yang hadir, sudah rutin sholat malam setiap malam, dan dia kejar keutamaan sholat malam itu, saya yakin semalam saja dia kebablasan, kelewatan, tidak sempat sholat, dia sudah merasa rugi sekali. Dia merasa kenikmatan. Orang biasa puasa Senin Kamis, lalu tiba-tiba dia nggak puasa sehari, rasanya ada yang hilang. Jadi ibadah itu punya kenikmatan. Keliru kalau ada orang menganggap, oh saya kalau lurus, saya menjadi orang yang dekat dengan Allah, berarti hidup saya susah. Keliru sekali. Ada kenikmatan yang tidak bisa dibeli di situ. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata pada saat beliau di penjara, andai saja raja-raja yang telah menzalimi kami ini mengetahui bagaimana kebahagiaan iman dalam hati kami, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada-dada kami untuk mencuri kebahagiaan itu. Karena orang beriman dalam keadaan nikmat melimpah dia bersyukur, dalam keadaan cobaan juga dia bersabar, dan dia sangat yakin cobaan itu Allah datangkan justru untuk meninggikan derajat. Teman-teman, di surga itu ada derajat-derajat tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun kita sholat malam, 100 tahun kita puasa, 100 tahun kita bakti sama orang tua, 100 tahun kita sedekah. Tapi Allah mau kita sampai ke situ. Umur kita cuma 60, 70. Bagaimana caranya? Allah datangkan cobaan. 10 tahun dia sakit, sekian kali dia usaha gagal, ada anaknya yang dia butuh bimbingan khusus dan seterusnya, maka itu meninggikan derajat dia nanti. Maka orang beriman teman-teman dan ahli surga, di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita sebenarnya untuk menjadi ahli neraka, karena cuma dua opsi, ahli surga atau ahli neraka, nggak ada yang lain. Kalau teman-teman masih mencampur adukan antara perbuatan ahli surga sama ahli neraka, maka pasti ada salah satunya akan mendominasi nanti. Nggak mungkin tidak. Kalau ada orang tetap dia sholat tapi tetap berzina misalnya, maka hilang kenikmatan sholatnya itu. Kalau ada teman-teman di sini yang hadir, sholatnya masih belum bisa khusyuk, dengar ayat masih belum bisa menangis, mungkin kalau berdoa masih susah, mau baca Quran malas, ini karena ada hambatan dosa. Seperti saluran air masih ada kotorannya, cabut kotoran itu, taubat kepada Allah coba.
akan muncul nanti di titik-titik tertentu dalam hidup kita kebahagiaan. Rasanya nyaman ibadah. Orang kalau sudah jauh dari dosa teman-teman sekalian dan dia sudah nikmati ibadahnya, kalau sujud rasanya nggak mau angkat kepala sampai semua doanya sudah disampaikan. Baca Quran rasanya sayang kalau mau diberhentikan. Sampai kalau dipanggil sama temannya pun sebentar, tanggung nih masih 5 ayat lagi, diselesaikan sama dia. Karena ada kenikmatan itu, dan itu akan hilang kenikmatannya kalau ada dosa. Jadi jangan buka pintu dosa, jangan buka pintu menuju ke neraka, nggak ada gunanya. Dosa itu untuk diketahui dan dihindari, bukan dicoba. Amal soleh itu untuk dipelajari dan diterapkan. Maka harus difahami fungsi masing-masing. Kalau teman-teman mau tahu, Ustaz saya kira-kira jadi ahli surga atau ahli neraka, tanya diri anda sendiri. Pernah sekali Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, datang kepada salah satu khalifah. Khalifah ini berkata, wahai imam, dipanggil imam kiai kalau kita di Indonesia ya, atau ustaz. Wahai imam, kira-kira menurut kamu saya ini ahli surga atau ahli neraka? Maka beliau mengatakan, pertemukan diri anda wahai Amir Mu'minin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, firman yang mana? Kata Salamah bin Dinar rahimahullah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah berfirman, semua orang-orang yang patuh, yang abrar, patuh, soleh dan soleha, maka pasti masuk dalam surga. Dan semua orang yang fajir, bermaksiat, pasti masuk neraka. Anda lebih tahu dari anda, selama ini sudah patuh atau masih maksiat. Kalau teman-teman mau lebih jauh lagi berpikir rasional, bayangkan di tempat ini kita meninggal dunia. Kira-kira kalau kita meninggal sekarang, orang di sekitar kita nilai apa? Kalau mereka menilai kita baik, misalnya, oh itu si fulan, oh bapak itu, oh ibu itu, Masya Allah itu, selalu silaturahim, dermawan, senyum kalau ketemu orang, suka menjenguk orang sakit, dan seterusnya, maka kita sudah tahu diri kita itu sudah ahli surga, nggak ada keraguan dalam masalah itu. Biidnillah, dengan izin Allah, Allah tidak akan pungkiri janjinya, siapa yang patuh pasti. Allah bilang tadi, innal abrara lafi na'im, pasti orang patuh dalam surga, nggak ada keraguan. Kalau antum istiqomah sampai meninggal, selesai. Dan kalau kita meninggal, naudzubillah, kita bayangkan kita meninggal di tempat ini, detik ini, apa kira-kira perkataan orang? Kalau orang bilang, oh syukur dia mati tuh, suka gosipin orang, orangnya kasar, orangnya tukang fitnah, orangnya suka ambil haknya orang lain, oh itu pemakan riba, maka berarti ahli neraka sudah, selesai, gitu kan? Makanya teman-teman, dunia ini juga harus difahami hanya sebentar saja. Kita akan lalui, ya, kita akan lalui sebentar, dan kita masing-masing punya ajal. Maka sabar, istiqomah, surga menanti. Dan orang yang masih lalai, mumpung masih hidup, segera taubat. Kalau tidak mau juga dengar ini, maka kerugian akan datang kepada dia sendiri. Ada sebuah hadis nanti kita jelaskan insyaallah di sore hari masalah neraka. Sesungguhnya ahli neraka akan menangis menyesal, sampai-sampai kata Nabi SAW, saking banyaknya air mata mereka, kalau kapal ingin dijalankan di atas air mata mereka maka bisa, karena banyaknya air mata mereka di neraka. Dan saking tiap saat mereka menangis, sampai-sampai keluar di pengganti air mata itu darah, tapi tidak bisa buat apa-apa. Jangan tunggu penyesalan itu. Bersyukurlah kepada Allah, informasi sampai kepada kita. Seorang pegawai perusahaan yang cerdas, kalau dia masuk di perusahaan bilang, kamu kalau kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, kamu tepat waktu, kamu kerjakan pekerjaan, kamu begini, kamu begitu, kamu akan dapat gaji, kamu akan dapat bonus ini. Dan kalau kau telat, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kau akan nanti dipotong gajimu atau dikeluarkan di PHK. Pegawai yang cerdas, dia akan fokus kepada fasilitas. Dia bekerja yang baik, dia segala macam, dia patuh dengan perusahaan, maka dia dapat bonusnya. Dan dia berusaha menjauhi pelanggaran-pelanggaran supaya jangan dipecat. Pegawai yang bodoh, dia selalu mau melanggar, tidak peduli dengan masalah nanti dikeluarkan. Begitu dikeluarkan baru nyesal. Maka ini contoh rasional saja, bisa difahami ya? Baik, ini semua teman-teman mukaddimah dalam pembukaan untuk menyadari tentang adanya surga dan dalil tentang adanya surga dan neraka, dan bagaimana orang kalau menjadi ahli surga itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan bagaimana orang kalau jadi penghuni neraka susah di dunia, susah juga di akhirat. Sisi yang lain teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala
membukakan untuk kita sebuah konsep dasar namanya halal. Dan Allah juga melarang kita dengan satu konsep namanya haram. Fahami teman-teman, semua yang halal lebih banyak daripada yang haram. Saya ulangi, semua yang halal lebih banyak daripada yang haram. Haram itu sedikit sekali. Pada saat Allah haramkan babi, ini nggak boleh babi ya, Allah haramkan. Allah sebut namanya dalam Al-Quran, walahmal khinzir, dan daging babi. Allah ciptakan babinya, Allah perlihatkan kita bentuknya. Sekarang di media semua bisa lihat bagaimana babi itu. Kemudian dalam bahasa Inggris ini namanya, dalam bahasa Arab ini, dalam bahasa Melayu ini, dalam bahasa Afrika ini, semua orang tahu. Tapi dari sisi lain, Allah kan memberikan kita syahwat, ingin makan daging. Allah ganti babi yang satu haram itu, sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Berarti yang Allah haramkan lebih sedikit. Untuk apa masuk ke yang haram ini? Allah larang khamr, nggak boleh minuman keras. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih. Lalu untuk apa khamr? Untuk apa? Kenapa jurus dalam haram itu? Sedikit dia. Lain kalau betul-betul kita ini diberikan syahwat oleh Allah SWT, suka daging, tapi semua daging Allah haramkan. Nah wajar kita melanggar. Allah buat kita haus, tapi semua minuman haram, maka wajar kita melanggar. Tapi ini tidak. Yang haram itu sedikit kok. Allah berikan kita syahwat, suka dengan lawan jenis. Fitrah itu, fitrah. Kita nggak bisa berkembang biak manusia tanpa biologis, nggak bisa. Allah bilang itu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Allah tanamkan antara mereka suku-suku dan bangsa-bangsa agar saling mengetahui dengan cara pernikahan. Memang begitu kita berkembang biak. Allah berikan kita syahwat pada lawan jenis, mau melihat, mau memeluk, mau mencium, mau meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah manusia. Allah bilang itu dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah hiasi dalam jiwa laki-laki hub syahwat, rasa cinta dan syahwat yang kuat dari kaum wanita. Jadi kita memang suka itu. Tetapi Allah ajarkan caranya. Cara yang benar nikah, cara yang salah zina. Nikah sama zina teman-teman bedanya cuma 5 menit saja. Sama-sama biologis ini. Tetapi nikah ini hanya dengan melamar, walinya perempuan terima. Yang kita bahas kalimat akadnya. Si wali bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Ada 2 saksi, selesai. Ada mahar, selesai. Kurang dari 5 menit kalimat ini. Berhubungan biologis setelahnya nikmat. Orang kalau menikah gembira. Malam pertama gembira, biologisnya jadi sehat, spermanya jadi bagus, sel telurnya perempuan jadi bagus. Kalau hamil nggak malu, anak yang lahir jelas statusnya. Kalau zina, sembunyi-sembunyi ke hotel, takut ketahuan, biologisnya nggak maksimal, kualitas spermanya terganggu yang memang itu bibit manusia, harus pada tempatnya, sel telur nggak bagus juga. Kalau punya anak malu sampai ada aborsi, ya. Fitrah, padahal mereka itu orang-orang buruk itu yang zina di luar nikah, hamil di luar nikah, biasanya orang melanggar agama memang zina, ya kan? Tapi mereka malu, gugurkan anaknya. Kalaupun ada besar, ini dianggap anak tidak sah, anak haram. Lalu kenapa zina? Kenapa enggak nikah? Allah kasih jalannya kok, gitu kan? Tapi kan Ustaz sulit kita menikah karena biayanya mahal. Cari yang murah, cari yang murah. Pergi kampung-kampung banyak orang susah, nikah sama yang murah, kan bisa, gitu kan? Cari perempuan yang pakai bedak 50.000, pakai bedak baby, bukannya mahal. Kalau memang susah, kalau antum kaya ya silakan nikah sama orang kaya. Tapi bisa kalau mau, gitu kan? Artinya teman-teman sekalian, haram ini yang Allah haramkan nanti bisa bawa kita ke neraka, itu Allah larang dan Allah buat memang tidak suka. Orang tidak suka sebenarnya. Jadi jangan dilanggar, nggak perlu. Dan Allah sudah kasih solusi yang halal. Yang ini membawa kita ke surga, gitu loh. Bahagia sekali.
Kita kalau sudah menikah mau masuk kamar hotel berduaan, mau safar berduaan, mau hamil, mau biologi sampai capek silahkan. Enggak ada masalah. Itu kan? Enggak malu, enggak segala macam. Maka fahami ini penting sekali. Karena ini penentu kita ke surga atau ke neraka. Teman-teman mau nikmati halal atau haram? Kalau mau nikmati halal di surga, selesai. Dan enak di dunia. Enak, bahagia. Mau nikmati haram, maka menderita di dunia, menderita di akhirat. Dan penentuannya di tangan kita masing-masing. Kita yang tentukan itu. Sekarang penentuannya, di akhirat nggak bisa lagi. Kalau sudah mati, di akhirat kita nggak bisa milih. Kalau kita masih bisa milih di akhirat, ya Allah saya mau surga, nggak usah neraka. Enak, kita pilih di sana saja. Ini enggak masalahnya. Yang tentukan sekarang, semasa kita masih hidup. Dan ingat, kita punya batas waktu. Ada namanya ajal. Dan ajal tidak mengenal muda kah, tua kah, sakit kah, sehat kah, nggak dikenal itu. Saya yakin di kota-kota kita termasuk kota ini kan ada rumah sakit ya. Teman-teman kalau lihat orang yang sakit di rumah sakit dengan orang yang jalan di pinggir jalan, mana yang lebih banyak jumlahnya? Hah? Mana suaranya orang Bima ini? Hah? Mana lebih banyak? Orang yang masuk di rumah sakit dirawat atau orang yang ada di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Orang rumah sakit sedikit. Artinya lebih banyak orang mati tidak sakit. Jangan antum berpikir nanti saya kalau sakit masuk ruangan ICU baru mati. Enggak. Ruangan ICU di rumah sakit cuma 1 atau 2. Kenapa enggak banyak? Karena sedikit orang yang sakit. Orang banyak mati, tidur, pagi-pagi keluarganya sudah meninggal dunia. Ada lagi jalan tiba-tiba jatuh. Banyak sekali. Artinya teman-teman harus paham masalah ini. Ajal itu kalau datang nggak ada lagi kesempatan buat apa-apa. Menyesal. Mumpung pagi ini Allah sampaikan ke kuping kita, ke hati kita, sadari. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau bapak ibu, saudaraku seiman, akhi dan ukhti, mau berubah menjadi orang baik, mau bertaubat, mulai mau sholat, tutup aurat, meninggalkan yang haram, Allah bantu dia. Dia mau berubah, dia tetap mau dosa, ya sudah Allah biarkan. Dan itu di tangan kita, tentukan jalan sendiri. Ingat sekali lagi, surga yang akan kita tempuh dan akan kita bahas juga sebentar lagi lebih dalam, itu penentuannya sekarang di tangan anda masing-masing. Dan neraka yang terancamkan, naudzubillah, kita bahas sore hari nanti insyaallah, itu luar biasa siksaannya, penyesalannya luar biasa. Itu juga ditentukan sekarang. Berfoya-foya, mati masuk neraka. Hati-hati. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau surga memiliki gerbang-gerbang yang besar, pintu-pintu yang besar, dan induknya ada 8 pintu gerbang. Nanti kita sebutkan dalam hadis itu, tapi dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan tentang adanya pintu surga. Di antaranya surah Az-Zumar ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka selama di dunia patuh, halal dinikmati, perintah dikerjakan, haram dijauhi, mereka akan diantar ke dalam surga secara berombong-rombongan, semuanya beriman sama-sama. Sehingga apabila mereka telah sampai kepada surga itu dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah ke dalamnya, kalian akan kekal di sana. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 73. Orang beriman yakin dengan firman Allah. Juga dalam Zumar 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dan pada saat mereka memasuki atau mendekati neraka ataupun surga, maka akan dibuka pintu-pintunya. Dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, babun minha yusamma rayyan, la yadkhuluha illa as-saimun.
Ketahuilah surga memiliki 8 pintu gerbang utama, dan ada salah satunya bernama Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berinfak sepasang harta apa saja di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi misalnya ada orang menyumbang 2 ekor sapi jantan sama betina, atau 2 ekor kuda, atau 2 ekor kambing, lalu dia suruh kembang biakan, semua hasilnya dibagi-bagi di jalan Allah. Siapapun yang berinfak 2 seperti ini di jalan Allah, maka dia akan dipanggil nanti pada hari kiamat, wahai hamba Allah, ini adalah perbuatan yang baik yang kamu lakukan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, di dalam 8 pintu surga utama itu ada pintu-pintu lagi di dalamnya, dan setiap pintu-pintu gerbang itu punya istana-istana yang banyak. Bab solat, ada pintu solat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu haji. Semua orang yang melakukan ibadah-ibadah akan punya istana di setiap pintu ibadah itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang termasuk ahli solat, dia dipanggil dari pintu solat untuk memasuki istananya di sana. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku jadikan ibu dan bapakku sebagai tebusan. Maksudnya aku sangat menghormati anda melebihi keduanya ya Rasulullah. Seseorang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu tersebut bukanlah sesuatu yang penting. Namun adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kalau seandainya ada orang cuma dipanggil dari bab solat, berarti di pintu sedekah dia nggak punya istana? Berarti di pintu haji dia nggak punya istana, pintu jihad nggak ada? Ada nggak orang dari semua pintu itu ya Rasulullah? Artinya Abu Bakar ingin bertanya, di semua pintu gerbang surga itu ada nggak orang yang semua itu dia punya istana? Kata Nabi SAW, ada, dan aku berharap kau termasuk di dalamnya. Juga dalam hadis tentang masalah wudu disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda fayusab fayuballik atau fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu lalu dia maksimalkan wudunya. Makna maksimal atau dia sempurnakan adalah minimal ada garis batas, misalnya minimal pergelangan, jangan kurang karena wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah, tapi dilebihkan, pergelangan dilebihkan sedikit, misal mata kaki dilebihkan sedikit ke atas, ya, sehingga tidak kurang, tangan sampai siku dipastikan sikunya kena, dan dia nikmati setiap wudunya itu, bisa menggugurkan dosa. Dan juga kata Nabi SAW, siapa yang wudhu lalu dia sempurnakan wudhunya, dia nikmati gerakannya, dia pastikan semua kena air, lalu kemudian dia ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Pintu-pintu utamanya dia boleh pilih dia mau masuk dari pintu yang mana. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah syahadat dia mengatakan, ya Allah jadikanlah aku yang orang yang selalu bertaubat dan orang yang selalu bersuci. Pintu surga ini teman-teman sangat luas, bukan seperti pintu yang kita bayangkan, tapi pintu yang luar biasa. Di antaranya sabda Nabi SAW, laka ma baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Ketahuilah antara 2 tiang pintu surga itu dari pintu sebelah, ya, satu pintu semuanya, tapi satu tiang ke tiang yang sebelahnya itu adalah jaraknya antara Mekah dengan Hajar atau Mekah sama Busra. Ya kurang lebih kalau zaman Nabi SAW, Busra ini salah satu kota di negeri Syam, ya. Perjalanannya dari Mekah ke Busra itu kurang lebih 1 bulan perjalanan kecepatan kuda, ya. Kalau kita zaman sekarang bisa 2 jam naik pesawat, ya. Maka lebar pintu surga seperti itu. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, antum mufuna 70 ummah wa antum khairuha wa akramuha ala Allah wa ma baina mis'araini min masari'il jannah masiratu 40 ama.
wala ya'tiyanna alaihi yaumun walahu qaziz, yang artinya walahu qaziz, ya. Kalian setara dengan 70 umat. Jadi Allah SWT menciptakan 70 umat dan kalian adalah yang paling baik dan paling mulia di antara mereka di sisi Allah. Ketahuilah jarak antara dua daun pintu surga atau dari dua pintu dari pintu-pintu surga adalah perjalanan 40 tahun. Dan benar-benar akan datang hari kiamat nanti itu penuh dan sesak karena banyaknya orang akan masuk ke dalam surga. Juga surga itu jauh lebih canggih daripada pintu-pintu yang kita bayangkan. Kalau sekarang di zaman kita ada pintu yang dengan teknologi, pakai digital, pakai pin, ya. Saya pernah masuk ke salah satu rumah orang kaya, masya Allah, dia sudah tidak pakai lagi kunci, tapi dia menggunakan pin. Sudah pakai pin, terbuka pintunya sendiri. Kadang-kadang menggunakan suara bahkan. Kalau suara dia bisa buka pintu, kalau suara yang lain tidak bisa. Dan segala macam cara. Dengan ada teknologi seperti ini, bahkan kita tidak tahu 20-30 tahun ke depan teknologi apa lagi yang ada. Jelas surga jauh lebih baik daripada itu. Dan diantara maknanya adalah yang disebutkan dalam surah Shad ayat 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mufattahatan lahumul abwab, yang artinya pintu-pintu gerbang surga terbuka bagi mereka. Kata Hasan Basri rahimahullah, pintu-pintu itu bisa dilihat bagian luarnya dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya dari bagian luarnya. Artinya transparan seperti kaca, dan ia bisa berbicara dan dapat diajak untuk berbicara. Bahkan dia bisa memahami ucapan. Dengan ucapan terbukalah, maka terbukalah dia. Tutuplah, maka tertutuplah dia dengan sendirinya. Jadi pintu yang sangat luar biasa. Juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis hasan sahih diriwayatkan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, fa'akhudhu bihalqati babil jannah fa'uqaqi'uha. Aku nanti hari kiamat akan memegang, ya, pegangan-pegangan pintu surga, lalu aku menggerak-gerakkannya. Maknanya pintu surga itu memiliki juga pegangan dan bisa juga diinstruksikan dengan lisan sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Teman-teman sekalian, untuk masuk ke dalam surga, maka kata kunci nanti kita jelaskan di akhir pertemuan insyaallah tentang amal-amal apa saja dan apa yang kita lakukan sehingga menjadi ahli surga. Di antaranya banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi ada kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Muadz bin Jabal anhu, beliau mengatakan, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah.